Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuri, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai konsep pendidik dan pendidikan ideal dalam konteks Islam Indonesia. Langsung saja simak penjelasannya ya. Pendidikan adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara kelompok maupun individu, agar mampu mengerjakan dan sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan sebagai proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan seseorang yang diwariskan melalui bentuk pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan tidak hanya berlangsung dari proses bimbingan orang lain, tetapi juga sifatnya bisa terjadi secara otodidak yang memberikan pengalaman bagi setiap orang dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap. Menurut Mudiharjo, pendidikan secara luas diartikan sebagai semua pengalaman yang bersifat belajar sepanjang hidup atau berlangsung pada seluruh lingkungan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana agar dapat mewujudkan proses belajar di mana para peserta didik dapat aktif menumbuhkan potensi yang ada dalam diri dan lainnya. Landasan pendidikan ideal dalam konteks Islam Indonesia adalah membentuk pribadi muslim seutuhnya dengan pribadi yang ideal menurut Islam, meliputi aspek-aspek individual, sosial, dan intelektual. Atau dengan kata lain, untuk membentuk pribadi muslim yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Untuk melengkapi konsep pendidikan, Islam yang ideal, kondusivitas, pembelajaran yang sangat urgent, yaitu lingkungan pendidikan yang sering dikenal dengan istilah Tripusat Pendidikan, dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, dikutip oleh Mapasiara, yaitu lingkungan keluarga atau biasanya disebut informal, lingkungan sekolah formal, dan lingkungan masyarakat non-formal. Pendidikan ideal menurut Ibnu Khaldun meliputi materi dan kurikulum pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan yang terakhir, metode pengajaran dan pendidikan. Ibnu Khaldun menetapkan bahwa metode mengajar sebaiknya harus diterapkan dalam proses mengajarkan materi ilmu pengetahuan atau yang mengikutinya, karena dipandang pengajaran tidak akan sempurna kecuali harus dengan metode tersebut. Dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun sebagai pendidik yang berkemampuan mengajar berpendapat bahwa kedaya gunaan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid bergantung pada sejauh mana kematangan persiapan guru dalam mempelajari hidup kejiwaan anak-anak didiknya, sehingga diketahui sejauh mana kematangan kesiapan mereka dan bakat-bakat ilmiahnya. Selanjutnya, untuk pendidik dan peserta didik, pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas dan mempunyai kepribadian yang baik. Karena pendidik selain sebagai pengajar di dalam kelas, pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didiknya. Ibnu Khaldun menganjurkan agar para guru bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, mengajarkan mereka dengan sikap lembut dan saling pengertian, tidak menerapkan perilaku keras dan kasar, sebab sikap demikian dapat membahayakan peserta didik. Para peserta didik, menurut Ibnu Khaldun,
lebih mudah dipengaruhi dengan cara peniruan dan peneladanan serta nilai-nilai leluhur yang mereka saksikan daripada yang dapat dipengaruhi oleh nasihat, pengajaran, atau perintah-perintah. Selanjutnya, metode-metode pengajaran dan pendidikan yang ditawarkan Ibnu Khaldun diantaranya yaitu yang pertama, metode pentahapan dan pengulangan, tadarruj wa tikrari. Yang kedua, menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Yang ketiga, widya wisata merupakan alat untuk mendapatkan pengalaman yang secara langsung. Yang keempat, tidak memberikan presentasi yang rumit kepada anak yang baru belajar pada permulaan. Yang kelima, harus ada keterkaitan dalam kedisiplinan ilmu. Yang keenam, tidak mencampurkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Yang ketujuh, menghindari dari mengajarkan ilmu dengan ikhtisarnya. Dan yang terakhir, sanksi terhadap murid merupakan salah satu motivasi dorongan semangat belajar bagi murid yang tidak disiplin. Pembahasan selanjutnya yakni tentang pengertian pendidik. Kata pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Dijelaskan pula oleh Maragustam Siregar, yakni pendidik merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Maka dapat disimpulkan, pendidik dalam Islam merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmania, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam, sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Penjelasan selanjutnya yakni tentang konsep pendidik ideal dalam konteks Islam Indonesia. Pada dasarnya, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah seperti yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 ayat 1. Guru adalah seorang pendidik yang selalu berinteraksi dengan para siswanya dan menjadi orang tua yang ada di sekolah. Guru juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak di sekolah. Sedangkan konsep guru ideal secara umum adalah gambaran seorang guru yang diharapkan oleh peserta didik. Seorang guru harus bisa menjadi ideal bagi peserta didiknya dengan memenuhi beberapa kriteria sebagai seorang guru agar dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didik dan juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru ideal mereka. Untuk menjadi guru yang ideal, maka ada syarat utama yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, guru harus berijazah. Yang dimaksud dengan ijazah yakni dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah bukanlah semata-mata sehelai kertas saja. Ijazah adalah surat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan yang tertentu. Diperlukannya untuk suatu jabatan atau pekerjaan.
Syarat yang kedua yakni guru harus sehat rohani dan jasmani. Kesehatan merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan oleh guru. Contohnya, seseorang guru yang mempunyai penyakit menular akan membahayakan kesehatan, baik rekan kerja guru maupun peserta didik, serta membawa akibat yang tidak baik dalam tugasnya sebagai pendidik. Bahkan seseorang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila mereka terkena penyakit. Syarat yang ketiga yakni guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlakul karimah, kearifan lokal, dan berwibawa. Guru merupakan profesi yang mulia, mendidik dan mengajarkan pengalaman baru bahwa dengan syarat yang dimiliki pendidik dalam mengembangkan institusi pendidikan memiliki perspektif global adalah kemampuan konseptual. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pendidik dalam membangun suasana belajar dinamis. Dan syarat yang terakhir yakni guru di Indonesia harus berjiwa nasional. Nah, kemudian ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yakni kompetensi pedagogik yang merupakan pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlakul karimah. Dan yang ketiga yakni kompetensi sosial yang merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan pada pendidikan tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.